Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ASP Law Firm Official. Ya, kali ini kita akan mencoba membahas terkait banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana caranya seorang advokat bisa mendapatkan banyak gelar gitu ya, bisa dapat beberapa gelar lebih dari satu gitu. Nah, itu caranya seperti apa? Karena kita di dunia advokat ini ada berbagai macam gelar yang bisa kita peroleh, ada gelar akademik, kemudian ada gelar profesional yang bisa dikeluarkan oleh beberapa lembaga, kemudian beberapa kampus gitu. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut agar kemudian ini juga bisa menjadi motivasi teman-teman yang masih kuliah hukum untuk kedepannya seperti apa gitu. Jadi begini, kenapa kemudian saya sebagai advokat misalkan bisa memperoleh banyak gelar. Nah, itu yang pertama karena kita tempuh dulu gelar akademis. Nah, gelar akademis kita, saya sendiri itu kuliah tidak hanya di satu kampus. Jadi ketika kita misalkan kuliah S1 ngambil hukum, nah itu juga kita bisa ngambil S1 juga di kampus-kampus lain. Contoh misalkan satu jurusan kita kuliah di kampus reguler, kemudian satu jurusan lagi kita bisa kuliah di kampus non reguler atau bisa kuliah yang berbasis online. Contoh misalkan di universitas terbuka gitu. Nah, UT juga kan banyak kuliah-kuliah yang kita tidak harus tatap muka tapi bisa online gitu. Dan waktunya juga lebih fleksibel gitu. Nah, S2 juga demikian. Dulu saya ngambil S2 itu berbarengan kuliah MH dengan kuliah MSI gitu. Nah, itu di waktu berbarengan. Nah, itu kalau memang pengen sekali kuliah banyak, ya mau tidak mau tidak bisa semuanya reguler gitu. Harus ada yang reguler, kemudian ada yang kelas eksekutif atau non reguler gitu. Nah, jadi kita dalam 2 tahun bisa dapat 2 gelar misalkan. Nah, caranya seperti itu. Nah, saya juga dulu kuliah S2 di 3 kampus gitu, tapi semuanya selesai meskipun yang satu sempat mundur kemudian maju lagi gitu karena bentrok. Nah, dulu masih bentrok dari sisi biaya gitu. Ketika dua-duanya harus bayar semester, nah ternyata harus ada yang dikorbankan gitu. Nah, kemudian S3 juga sama, bisa di beberapa kampus, cuma memang kalau S3 ya kalau targetnya untuk mendapatkan gelar ya toh S3 gelarnya sama gitu, mau jurusan apapun, nah tetap gelarnya dokter-dokter juga gitu. Kecuali misalkan kayak S1, kita misalkan di samping kuliah hukum untuk mendapat gelar SH, kita juga bisa kuliah ilmu pemerintahan misalkan untuk mendapatkan gelar SIP. Nah, bahkan kalau zaman dulu hukum juga ada banyak jurusannya, bisa selain ngambil ilmu hukum misalkan ngambil hukum Islam atau syariah gitu. Jadi gelarnya bisa banyak. Nah, tapi kalau sekarang hampir semua jurusan hukum seperti misalkan yang syariah, hukum keluarga Islam, kemudian siasah syariah, ketatanegaraan Islam, nah kemudian jurusan peradilan agama, jurusan perbandingan mazhab, perbandingan hukum, nah semua gelarnya sekarang sudah sama, sudah menjadi SH semua, disamakan jadi sarjana hukum. Nah, karena dulu mungkin ada beberapa institusi yang kemudian tidak mengakomodir gelar-gelar di luar SH. Contoh misalkan ketika seseorang dengan gelar SHI mau masuk menjadi ikut seleksi calon hakim pengadilan negeri misalkan. Kadang-kadang masih ada diskriminasi. Nah, makanya kemudian sekarang gelarnya disamakan. Jadi tidak ada lagi gelar SHI, Sarjana Hukum Islam, atau SSY, Sarjana Syariah gitu. Jadi sekarang semuanya sama, gelarnya Sarjana Hukum gitu. Jadi mau kuliahnya di syariah, mau kuliahnya di fakultas hukum yang konvensional itu akan sama-sama mendapatkan gelar sarjana hukum. Nah, setelah itu sama-sama bisa melanjutkan S2 jurusan apa aja, apalagi jurusan yang linear, jurusan hukum gitu. Tapi yang bisa mengambil S2 jurusan hukum itu tidak hanya teman-teman yang mengambil jurusan S1 hukum. Nah, S1 yang non hukum pun bisa saja ngambil S2 hukum. Nah, misalkan, oh saya jurusan S1-nya pendidikan nih, SPD misalkan. Boleh nggak saya ngambil magister hukum? Boleh. Nah, tapi nanti di kampus akan ada yang namanya matrikulasi selama sekitar 1 semester untuk mempelajari ilmu-ilmu hukum dasar ya untuk penyesuaian agar kemudian di S2-nya bisa menyesuaikan gitu. Ada matrikulasi, nanti ada bayar lagi biaya matrikulasinya, setelah itu baru bisa melanjutkan bersama yang lain gitu di teman-teman sekelasnya untuk sama-sama belajar magister hukum. Nah, begitu juga jurusan hukum, boleh nggak misalkan ngambil S2 jurusan lain? Contoh misalkan saya ngambil S2 jurusan administrasi publik, nah MSI. Nah,
itu boleh, tapi kita juga ada melewati yang namanya matrikulasi. Nah, saya juga ngambil magister manajemen, nah itu juga boleh, tapi ada matrikulasi penyesuaian dengan keilmuan-keilmuan yang sebelumnya gitu. Nah, agar kemudian nanti kita tidak minder nih, tiba-tiba misalkan harus belajar ekonomi sementara saya belajar awalnya hanya belajar hukum gitu. Makanya kemudian di situ ada yang namanya matrikulasi gitu. Nah, sama kayak misalkan teman-teman yang kuliah awalnya sarjana pendidikan tapi pengen kuliah magister hukumnya, kalau tidak mengikuti matrikulasi nanti kebingungan nih, tiba-tiba harus belajar yang sifatnya ke levelnya yang lebih tinggi gitu. Nah, sementara ilmu dasarnya belum dapat gitu, makanya harus ikut yang namanya matrikulasi. Nah, kemudian selain S1, S2 dan S3, kita juga di dunia profesional hukum itu ada banyak sekali pendidikan-pendidikan yang sifatnya profesional dan itu bisa bergelar gitu, mendapatkan gelar profesi. Nah, contoh misalkan saya punya gelar CLA, nah Certified Legal Auditor. Nah itu pendidikannya kita ikut pendidikan dulu saya ikut di Jimli School of Law and Governance dulu di Sarinah. Nah kemudian setelah pendidikan itu ada ujian. Nah ujiannya nanti ada sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Nah nanti kita diberikan sertifikat dan gelar profesi Certified Legal Auditor gitu. Nah selain itu saya juga punya CPL (Certified Procurement Lawyer). Nah CPL, nah itu kita pendidikannya dulu saya ikut di Jakarta sekitar seminggu ya, seminggu pendidikan. Kemudian setelah itu ada ujian. Nah setelah ujiannya lulus, nah nanti kita mendapatkan sertifikat kelulusan. Nah tapi setelah itu kita ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Nah itu dalam rangka mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Nah contoh misalkan kita harus menyelesaikan perkara-perkara terkait dengan pengadaan, procurement gitu. Nah itu dikasih waktu selama 2 tahun untuk kemudian menyelesaikan tunggakan-tunggakan itu, menyelesaikan perkara, kemudian melakukan pendampingan-pendampingan di bidang perkara pengadaan gitu. Nah itu ada SKS-nya ya, jadi kayak misalkan dihitung dalam waktu 2 tahun itu kita tercapai atau tidak baru kemudian kita mendapatkan gelar Certified Procurement Lawyer yang dikeluarkan oleh IFPSM. Nah itu adanya di London. Nah bekerja sama dengan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia. Nah selain itu juga yang pernah saya ikuti ada Certified Procurement Contract Legal Export gitu, CPCLA. Nah itu sama ikut pendidikannya di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia. Nah kemudian ikut pendidikan, ikut ujian. Nah nanti kita dapat sertifikat CPCLA dari IFPBA, International Federation of Procurement Bar Association. Nah dulu pernah didirikan di Malaysia. Nah nanti setelah kita lulus ujiannya, nah kita juga punya kewajiban untuk menyelesaikan perkara-perkara pengadaan. Nah karena memang sebenarnya pengadaan ini, ahli pengadaan ini penting karena di Perpres terkait pengadaan barang dan jasa memang ketika ada pengadaan-pengadaan yang nilainya sampai dengan 500 miliar misalkan, nah itu sebelum tanda tangan kontrak harus terlebih dahulu ada pendapat ahli hukum kontrak, ahli hukum kontrak pengadaan. Nah sebenarnya ini profesi yang kedepannya sangat dibutuhkan, apalagi di Indonesia gitu, hampir di semua kementerian, lembaga dan di daerah itu tidak terlepas dari pengadaan barang dan jasa. Bahkan sekarang hampir semua institusi pemerintah itu juga harus belajar nih terkait dengan bagaimana aturan-aturan hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa, bahkan harus ikut sertifikasi. Nah apalagi yang dia akan berkecimpung di bidang itu, misalkan di ULP, atau misalkan di institusi pemerintahannya dia menjadi PA, atau misalkan KPA, kuasa pengguna anggaran, kemudian menjadi PPK, atau misalkan PPTK, nah mereka harus dibekali dengan keilmuan-keilmuan seperti itu, yang diselenggarakan biasanya oleh LKPP. Nah, kemudian institusi pemerintah juga boleh bekerja sama dengan kita, misalkan selaku ahli hukum kontrak pengadaan. Nah, jadi banyak sekali profesi yang menunjang kita orang-orang hukum untuk bisa mendapatkan gelar-gelar profesi. Nah selain itu ada juga gelar, jadi hampir di semua bidang ada profesionalnya.
Tadi sudah ada profesi legal auditor misalkan CLA, kemudian sertifikasi pengacara pengadaan barang dan jasa CPL misalkan Certified Procurement Lawyer, kemudian ahli hukum kontrak CPCLA. Nah, ada lagi di bidang perpajakan misalkan, ada yang ngasih gelar CTA, ya, CTA ya, jadi Certified Tax Advisor. Nah, bahkan di bidang pengadaan, di bidang profesi konsultan pajak ini ada juga yang sifatnya konsultan pajak internasional gitu, gelarnya CITA gitu, Certified International Tax Advisor gitu. Nah, ini sama. Kalau kemudian kita ingin membaca ke depannya seperti apa, nah memang kalau saya sifatnya lebih kepada menyiapkan SDM-nya terlebih dahulu. Karena saya berpikir ke depan ini akan dibutuhkan gitu. Ternyata benar, konsultan pajak ini ke depan akan sangat dibutuhkan. Contoh misalkan dari sisi wajib pajak pribadi atau misalkan perusahaan atau institusi, nah itu ke depan akan sama membutuhkan orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Nah karena orang pribadi juga hampir setiap tahun harus menyampaikan laporan SPT gitu, laporan pajak tahunan. Nah tapi tidak sedikit juga yang bermasalah dengan pajak gitu, kemudian disurati oleh Dirjen Pajak atau misalkan disurati oleh kantor pajak, atau ada juga yang bermasalah dengan pajak daerah gitu. Nah itu gimana caranya mengajukan keberatan misalkan atau mengajukan gugatan di pengadilan pajak. Nah itu nanti ke depan akan sangat dibutuhkan gitu. Nah atau di pemerintah daerah misalkan harus ada yang namanya tenaga ahli regulasi pajak misalkan untuk kemudian dia bisa membuat aturan-aturan terkait dengan perpajakan. Nah seperti itu. Nah selain itu ada banyak juga profesi lain yang berkaitan dengan hukum. Contoh misalkan ada kurator, nah kemudian ada konsultan pasar modal misalkan, itu banyak. Ada yang sifatnya bergelar, kemudian ada juga yang tidak gitu. Nah ada juga konsultan hukum pertambangan misalkan. Jadi ke depan saya kira ini profesi hukum ini akan semakin spesifik, semakin lebih fokus gitu, fokusnya ke bidang apa. Nah tapi sejauh belum ada aturan yang harus memilih salah satu, ya kita ikuti dulu aja semua. Nah meskipun kita harus mengikuti tahapan-tahapannya yang cukup banyak gitu. Nah ketika misalkan ke depan harus memilih salah satu, ya tentu kita harus memilih salah satu. Contoh kayak misalkan advokat dan notaris itu tidak bisa kita jalankan profesinya secara bersamaan. Nah contoh saya memilih profesi advokat, nah itu tidak boleh memilih profesi notaris gitu, karena undang-undangnya berbeda, nah sama-sama kemudian tidak memperbolehkan. Nah karena notaris masuknya kategori pejabat gitu ya. Nah sementara pengacara itu masuknya kategori sebagai penegak hukum gitu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah jadi kalau teman-teman ingin memiliki gelar yang banyak, nah tentu yang pertama gelar akademis dulu. Gelar akademis juga kita bisa tempuh dengan cara kuliah tidak hanya di satu kampus gitu. Nah kemudian setelah itu bisa ngambil gelar-gelar profesi gitu, kira-kira seperti itu. Nah jadi ke depan semoga peluang-peluang ini, peluang-peluang profesi bidang hukum ini semakin banyak, dan semakin banyak generasi muda juga yang lebih semangat untuk ngambil kuliah hukum, agar kemudian bisa memilih profesi-profesi bidang hukum yang ada gitu. Nah, dari saya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Law Firm, ahli hukum jauhi hukuman.